Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita syukuri rahmat dan kasih Allah, karena kita masih diberi kehidupan, diberi kesempatan oleh Allah, karena Allah menginginkan kita menerima anugerah-Nya. Allah menginginkan kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 20 Maret, hari Minggu Pekan Prapaskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sumber segala kebaikan, Engkau telah menyatakan bahwa dosa yang dapat diampuni dengan puasa, doa, dan amal kasih. Sudilah memandang kami ciptaan-Mu yang rapuh ini. Semoga belas kasih-Mu senantiasa mengangkat kami kembali ketika kami tertunduk karena menyadari kesalahan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus pohon itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita sudah memasuki hari Minggu Pekan Prapaskah yang ketiga. Kita semua diajak untuk mewujudkan pertobatan kita lewat doa-doa kita, lewat amal kasih, derma, pantang puasa, dan mati raga kita. Dalam sabda Tuhan hari ini, ketika Yesus mendapat kabar tentang kematian orang-orang Galilea
dengan tegas dan jelas. Yesus mengatakan bahwa peristiwa kematian seseorang itu tidak selamanya berkaitan langsung dengan dosa yang mereka lakukan. Yesus menegaskan, bukan menilai kematian seseorang yang penting, melainkan yang penting selama Tuhan masih memberi kehidupan kita, yaitu bertobat dari dosa dan kejahatan kita. Tuhan menginginkan buah pertobatan dari kita. Maka, lewat perumpamaan tentang pohon ara, jelas Tuhan telah memberikan hidup kepada kita, yang telah menebus dosa-dosa kita, menginginkan kita menghasilkan buah-buah kasih, kebenaran, dan keadilan. Tuhan tidak langsung ambil kehidupan dari kita, melainkan Tuhan memberi waktu, memberi kesempatan untuk sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita, supaya kita sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita syukuri rahmat dan kasih Allah, karena kita masih diberi kehidupan, diberi kesempatan oleh Allah, karena Allah menginginkan kita menerima anugerahnya. Allah menginginkan kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Karena untuk itulah Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita, umat manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita wujudkan pertobatan kita itu dengan mensyukuri rahmat anugerah Tuhan, dan kita menjaga kehidupan kita itu, memeliharanya dengan baik, dengan kehidupan kita yang mengikuti apa yang menjadi ajaran dan teladan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak menginginkan kematian kita, maka marilah kita bertobat dan menerima kehidupan dari Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan sungguh besar, Kau rancang hidupku dengan kasih-Mu. Alam semesta raya indah mempesona, itulah tanda keagungan-Mu. Mentari pagi siap berbagi, pancarkan sinarnya bagi semua. Syukur padamu Tuhan atas segala yang ku terima, persembahan cinta bagi dunia. Kau goreskan sketsa hidupku,
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.